Halo semuanya, welcome back lagi. Selamat datang di channel live kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah menunggu dan seru-seruan. Kacamata aku mana ya? Wah, tidak tahu naruhnya di mana. Ya sudahlah. Thank you semuanya. So welcome back lagi di channel live kita pada malam hari ini. Sorry Mori tadi, bukan sorry Mori sih. Terima kasih sudah menunggu karena tadi habis meeting jadi baru sekarang bisa live lagi. Ya hopefully semuanya lancar connectionnya ya. TikTok udah oke. Instagram udah, terus juga FB juga sudah nyala barengan. So selamat datang, welcome buat semua teman-teman yang baru pertama kali datang juga. Ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali mampir. Kak Helmi hadir, Kak Feni malam, selamat malam juga. Facebook, Kak Eliza selamat datang. Akhirnya yang ditunggu datang juga katanya Cikarin. Terima kasih ya, banyak yang udah di Instagram udah pada join semua. Wonogiri hadir, Kak Wahyu, terima kasih Kak Wahyu. Cilangsi ada Kak Eli, welcome. Dari Jene Ponto, Jene Ponto di mana tuh? Halo Kak Eliza, welcome. Terus ada Kak Feni, ada Kak Civera, welcome, semuanya sudah pada datang. Malam juga Kak Kuina, selamat datang juga. Ada Kak Elin, Kak Elin udah datang ya? Oke, sip, mampir. Kak Surmaida, selamat datang. Juga yang lain teman-teman semua. Yes, hari ini session larinya tentang kecemasan lagi. Dan kecemasan memang adalah satu tema topik yang menurut saya salah satu yang paling challenging ya. Karena dia biasanya terdiri dari berbagai emosi yang saling mengikat satu sama lain. Jadi kalau misalkan Anda punya kecemasan, butuh proses buat menyelesaikannya. Dan selain butuh kerjasama yang oke, ya terus yang paling penting juga kalau misalkan lagi nanganin kecemasan itu benar-benar kita harus untuk telaten. Ya, jadi mungkin gak langsung sekali pas lagi di breakdown itu dia langsung pecah gitu emosinya, tapi dia kayak mesti kayak dipecahin semuanya, abis itu kita bantai satu persatu gitu ya. Jadi seperti itu strukturnya. Nah jadi kadang-kadang kalau misalkan yang jadi challenge adalah ketika misalkan menghadapi kecemasan adalah menemukan memang yang sumber kecemasannya itu, karena kadang-kadang dia tersembunyi ngumpet di dalam bawah sadar kita, dan itu yang jadi kayak agak sulit gitu challenge-nya. Nah, jadi perlu kita beresinnya itu dipecah. Jadi apa sih yang bikin kita cemas? Nah, itu yang kita mesti breakdown dulu. Katanya Kak Agustina Bayu, kecemasannya over banget. Yes, karena kecemasan itu biasanya dari hal-hal yang berbeda gitu ya di dalam diri kita. Bentar ya, live-nya si TikTok tiba-tiba keputus. Aku nyalain lagi. Bentar, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba dia mati sendiri. Mungkin karena connection-nya lagi kurang bagus kali ya. Halo, ada Mas Santosa juga welcome, ada Kak Widya, selamat datang semuanya. So welcome back lagi TikTok. Ya tadi nggak tahu kenapa tiba-tiba disconnect, hopefully sekarang udah bagus gitu ya. Pas banget aku lagi cemas, pas lagi sakit, cari vitaminnya nggak dapet. Nah ya jadi intinya gini, kalau kecemasan itu bukan sesuatu yang bisa kita bahas dalam dalam live seperti ini. Intinya saya cuma bisa ngasih strukturnya aja, bahwa kecemasan itu adalah emosi yang terdiri dari berbagai emosi. Jadi kalau Anda mungkin anggap kayak nasi goreng misalnya ya, paling gampang saya menggambarkannya kayak nasi goreng. Nasi goreng itu bisa terdiri dari berbagai hal yang saling menyatu. Ya, jadi apa bumbu nasi gorengnya Anda harus tahu. Misalkan dalam nasi goreng ini ada dagingnya. Habis daging ada apa lagi? Ada misalkan telur, ada nasi, ada bawang, ada garam, ada kecap misalnya. Nah, Anda perlu tahu elemen nasi goreng itu apa aja. Jadi kalau misalkan Anda cemas, apa saja yang bikin Anda cemas? Ini Anda harus breakdown semua. Ketika Anda breakdown, baru Anda bisa menyelesaikan kecemasannya Anda. Rasa takut dan kecemasan sama apa beda? Kecemasan biasanya rasa yang dikombinasikan jadi satu. Jadi bisa jadi takut, bisa jadi khawatir, bisa jadi apa, segala macam digabungin satu jadi kecemasan. Jadi kecemasan itu kayak lebih levelnya. Kalau yang saya alamin ya, jadi gini, definisi orang mungkin berbeda-beda. Ya bisa jadi kalau misalkan yang menurut psikologi secara global ada definisinya sendiri kecemasan. Tapi kecemasan yang saya lewatin sehari-hari ini yang saya ceritakan yang memang karena pengalaman sehari-hari aja yang saya temukan di sesi coaching gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka yang bilangnya, nih Pak saya mengalami kecemasan. Oke, saya breakdown, saya pecahkan emosinya. Biasa itu cara menyelesaikannya. Dipecahkan, habis dipecahkan diberesin satu-satu dulu. Apa aja yang bikin kamu cemas? Ya ibaratnya kita uraikan. Kayak nasi goreng tadi, intinya ngerjain emosi sebenarnya. Semua elemennya adalah pertama kita pecahkan dulu. Kayak kita cek dulu ada apa aja yang jadi bumbunya ibaratnya. Kalau satu kecemasan itu kayak nasi goreng ibaratnya, apa saja yang jadi bahan bakunya nasi goreng ini. Jadi bahan dasarnya apa? Karena setiap orang memasak dengan pengalaman yang berbeda.
dalam hidup Anda, kecemasannya Anda sama kecemasannya saya pasti beda. Kecemasannya orang lain pasti berbeda. Jadi semuanya itu kecemasannya punya lain-lain. Ibaratnya kayak nasi goreng itu, dia bumbunya beda-beda, setiap orang masak dengan cara yang berbeda. Nah, apa bumbunya nasi gorengnya Anda? Alias apa bahan bakunya nasi gorengnya Anda? Apa bahan bakunya kecemasannya Anda? Nah, itu yang perlu Anda breakdown dulu. Ketika misalkan udah di breakdown, baru kita bisa lepaskan semuanya. Ketika dilepaskan semuanya, rasanya akan hilang, ringan. Habis itu ya kayak segala sesuatu jadi lebih mudah, kayak gitu. Nah, jadi kita perlu untuk di breakdown intinya. Kalau misalkan untuk kecemasan, katanya melepaskan kecemasannya dulu, Kak. Bantu jawabin. Apa nih? Tadi ada yang ditanyain ya, Kak, ini. Oh, bagaimana membalik kecemasan menjadi kebahagiaan? Yes, melepaskan dulu kecemasannya. Jadi kalau misalkan Anda pengen mengakses kebahagiaan dalam diri Anda, bebaskan emosi yang nyangkut itu, ya. Kecemasan itu menyampur dengan overthinking. Betul banget, biasa overthinking karena kita cemas, jadi kita banyak berpikir sana sini gitu ya. Overthinkingnya itu kayak lebih ke arah efeknya seperti itu. Nah, jadi Anda perlu breakdown dulu, dipecahkan semuanya, ya, seperti itu. Nah, hari ini nanti Anda bisa nonton deh kalau tentang kecemasan, yang ada banyak banget soalnya di konten di IGTV. Anda tinggal nonton aja live yang kemarin karena udah banyak bahas tentang kecemasan. Jadi hari ini lebih pengen ngebahas tema yang spesifik hari ini. Hari ini tuh ada salah satu sahabat saya yang sharing. Dia waktu dia mau menikah sama istrinya, kata dia. Jadi semua tuh udah oke banget gitu. Udah siapin tentang tempat pernikahannya. Terus udah gitu jadi semua tempat nikah udah beres. Undangan udah disebar. Udah last minute 1 minggu sebelum pernikahan, tiba-tiba dikabarin sama temennya sendiri. Dia bilang katanya, gue ngeliat istri lu jalan sama si itu, calon istri lu ya gitu. Nah, abis itu dia, pertama awalnya dia gak percaya gitu ya. Terus abis itu ditelusurin lagi sama orang ini. Dan ternyata memang kejadiannya akhirnya ketemu bahwa, tanda kutip, memang istrinya ternyata pergi sama laki-laki lain gitu. Dan itu kayak last minute pas lagi pengen married. Nah, begitu ketahuan seperti itu, langsung si suaminya akhirnya, ini yang si teman saya ini langsung nyamperin gitu. Langsung nyamperin, terus langsung dikonfrontasi. Nah, terjadilah keributan besar waktu itu. Tapi karena si istrinya minta maaf, minta ampun, segala macam, akhirnya dia bilang, ya sudahlah, kita lanjutin lagi aja, terima. Jadi katanya dia nerima apa adanya si istrinya ini, ya, dengan semua hal yang pernah terjadi di masa lalunya, istilahnya seperti itu. Nah, akhirnya mereka balikan nih, bener-bener lanjutin pernikahannya, prosesnya setelah kejadian tersebut. Tapi setelah lewat beberapa tahun, ya ini sekarang berarti pernikahannya masuk katanya sekitar sudah 4 tahunan, ya 3-4 tahunan gitu. Terus dia bilang katanya pas udah punya anak segala macam, sampai sekarang ternyata masih kepikiran terus. Ya, jadi bahwa istrinya ini pernah istilahnya pergi sama laki-laki lain. Nah, jadi ketika dia punya trauma seperti ini, ya inilah yang ibaratnya orang banyak bilang gini, kalau kita mau menyelesaikan masalah kita harus memaafkan, kita harus mengampuni. Ya, nanti kalau sudah memaafkan, sudah mengampuni, baru benar-benar kita bebas, lepas, selesai gitu. Padahal sebenarnya memaafkan, mengampuni itu tidak membuat Anda bebas, lepas, selesai. Tapi Anda perlu beresin dulu tuh semua terkait dengan luka yang terjadi di dalam bawah sadarnya. Nah, jadi ketika dia terjadi seperti itu, dia terluka akibat dulu pengkhianatan itu. Ya, tanda kutip ada pengkhianatan nih. Akhirnya jadi kepikiran terus setiap kali. Jadi kayak, aduh kenapa dia begitu gitu. Kenapa gue layak diperlakukan seperti ini. Itu yang sering muncul, muter-muter terus di dalam dirinya sendiri. Karena dia bilang gini, gue laki-laki yang baik. Gue lakukan yang terbaik buat dia. Gue kerja mati-matian. Kita pacaran lama gitu ya. Terus udah gitu akhirnya sampai giran udah mau married, tiba-tiba di last minute, tiba-tiba ketemu kejadian seperti itu. Dan mereka sampai hubungannya tuh kayak dekatnya luar biasa katanya sama si ini, di belakangnya si teman saya ini. Jadi kekecewaan yang begitu luar biasanya. Nah, ternyata walaupun dia waktu itu akhirnya memaafkan, mengampuni, dan menerima si pasangannya ini, ya, tapi tetap sampai sepanjang dia sampai saat ini gitu ya, itu rasanya itu nggak hilang gitu. Jadi kayak tetap nyangkut terus walaupun dia sudah melewati itu gitu. Nah, jadi terkadang hal seperti ini tuh ada, teman-teman. Jadi kayak misalnya ketika kita mungkin punya rasa yang nyangkut di dalam bawah sadar kita terkait dengan pengkhianatan. Dan pengkhianatan itu bukan cuma soal tentang sama
sama pasangan doang, tapi bisa jadi sama rekan kerja, bisa jadi sama orang lain di luar sana. Ada banyak sekali yang bisa terjadi gitu ya. Jadi salah satu pengalaman saya dulu dihianatin sama kenalan saya sendiri yang ibaratnya deket banget. Saya ceritain sama dia gitu ya, ini begini menurut saya begini, kita perlu untuk lakukan ini gitu ya, supaya bisa lebih baik lagi, kita lebih maju bareng-bareng gitu ya. Nah, pas saya udah ceritain, yang terjadi adalah si orang ini melaporkan ke orang lain lagi. Nah, terus abis itu terjadilah perang besar. Duar. Saya langsung di blacklist dari kantor saya. Katanya nih, udah kalau mulai sekarang si Reo ini kita blacklist selamanya dari kantor. Jadi akhirnya saya jadi yang kena ya, karena saya ngobrol sama si orang ini. Nah, jadi terkadang dalam kehidupan kita mempercayai orang yang salah ya, sehingga ada terjadi yang seperti itu. Dan kalau pengkhianatan itu biasanya datang dari orang yang kita percayai. Banyak banget orang yang dikhianati dalam usahanya, misalnya bisnisnya dia pikir oke, bagus segala macam ya, kerjasama, tapi ujungnya malah dikhianati gitu, dan uangnya diambil segala macam. Nah, jadi seringkali kita punya rasanya yang terkunci di bawah sadar kita terkait dengan pengkhianatan ya. Setiap orang mungkin beda-beda, Anda punya pengalamannya masing-masing. Dan rata-rata saya ketemu klien ya, banyak sekali mereka semua pernah punya pengalaman dikhianati oleh orang lain. Saya juga nggak tahu, Anda mungkin pernah juga ya. Ini ada yang sharing, katanya saya masih sulit memaafkan. Jujur sampai sekarang saya masih belum bisa. Yes, bisa. Memang kalau misalkan nyangkut ya, dia akan tertanam gitu ya. Bagaimana saya meyakini bahwa ini bukan salah saya, tapi dia yang doyan selingkuh. Misalkan kalau misalnya dia yang tanda kutip dia yang selingkuh ya, kita juga memperbaiki aja sebaiknya yang kita bisa. Kalau misalkan memang orangnya ya sampai nggak bisa ini, ya mungkin mesti duduk dan komunikasi berdua gitu ya. Karena kadang-kadang seringkali ketika kita nge-label nih orang ini doyan selingkuh, akibatnya adalah jadi kayak kitanya nutup gitu untuk sama dia, jadi tercipta separasi. Jadi akhirnya nggak mendekat lagi. Ketika nggak mendekat lagi ya jadi tambah jauh lagi hubungannya. Nah, dan juga kalau misalkan mendekat pun ada orang-orang yang memang dalam tanda kutip mereka belum mau berubah ya dalam jangka yang panjang. Dan kalau terjadi seperti itu ya butuh proses memang, dan kadang-kadang ada juga yang sampai mentok gitu ya. Tapi mereka mencoba dulu untuk bisa keluar sama-sama gitu. Dan kita nggak pernah tahu karena levelnya kesulitannya orang beda-beda semua gitu ya. Oke, so saya ngalamin hal ini banget kok, pengkhianatan dari orang-orang yang sangat saya percayai. Yes, emang biasa kalau yang mengkhianati ya seperti itu gitu ya. Saya sama orang tua angkat coach, saya susah buat memaafkan ya, pengkhianatan dari orang terdekat termasuk pacar terus jadi mantan. Oke. Nah, seringkali rasa dikhianati ini terkunci, terstruktur di dalam bawah sadar kita dan tidak bisa terlepaskan. Jadi coba perhatikan semua rasa yang ada di dalam tubuh fisik Anda yang mungkin tersimpan akibat dari pengkhianatan. Dan luka pengkhianatan ini kapanpun dia tersimpan, tersembunyi, ataupun terlihat nyata di dalam diri Anda, di tubuh fisik Anda. Dan semua hal yang mungkin menghalanginya untuk dilepaskan, perhatikan, pejamkan mata Anda, lihat seperti melihat ke arah alis Anda. Dan semua hal yang menghalangi Anda untuk melepaskan semua rasa ini, perhatikan. Apapun rasanya, semua janji, ikatan, sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, ketidakinginan, ketidakikhlasan, perkataan apapun, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semuanya dari dalam diri Anda. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Dan semua rasa yang tersimpan terkait dengan luka pengkhianatan yang pernah ada. Semua rasa, pemikiran, semua janji, ikatan, sumpah, terikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, keputusan, semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan. Tarik nafas pelan. Tahan. Terima. Ikhlaskan. Dan lepaskan. Sekali lagi, kapanpun ada orang yang pernah mengkhianati Anda dan Anda masuk dalam energi ini, dan Anda tanpa disadari mengulang semua proses pengkhianatan dalam kehidupan Anda. Apapun Anda memiliki energi yang ada di dalam diri Anda ini, dan semua yang terkait di dalamnya, perhatikan semua di dalam tubuh fisik Anda dan dirasanya di dalam diri Anda. Semua hal yang terikat dengannya, semuanya diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatalkan, tidak katakan, dilepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Bagaimana keluar dari orang yang dipercaya dalam bisnis? Maksudnya gimana ya? Saya memilih menjauhi dengan orang dekat yang pernah berkhianat karena lebih baik mengurangi buat interaksi lagi. Boleh kayak gitu. Kalau misalkan memang orangnya Anda tidak perlu yang berkomunikasi secara terus-menerus, ya Anda hindari saja. Kalau misalkan dia pernah berkhianat, nggak perlu Anda juga temenin terus-terusan kok. Jadi Anda bisa memilih kayak gitu ya.
Ada yang mengatakan selingkuh itu indah kok, tapi selalu berakhir pahit. Yes, jadi lebih baik nggak perlu seperti itu gitu ya. Nanti repot kalau misalkan sampai ini. Katanya Kak Disa, sendawa plong banget. Oke, terima kasih. Pengalaman saya pagar makan tanaman. Teman baik malah pacaran sama mantan saya. Oh iya, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau memang udah jadi mantan, ya nggak apa-apa mereka hubungan sama teman baiknya. Tapi kecuali kalau pas lagi masih dalam satu lingkup keluarga terus melakukan itu, nah itu jadi yang tidak tepat ya, seperti itu. Oke, so hopefully udah lebih ringan ya, katanya Cikarlin sudah lebih ringan, katanya Kak Feni jadi nguap panjang ya, karena ketika kita melepaskan beban emosi biasa ada tubuh kita ngerestrukturisasi lagi ya, jadi ada rasa yang mungkin berat jadi ringan. Katanya Kak Elin udah nguap panjang lalu plong rasanya. Aku pernah berkhianat terus dikhianati. Oke. Dan kalau Anda sendiri yang pelakunya, oke, perhatikan ya. Kalau misalkan Anda ya pas ngelepasin kepikiran kalau sampai suami selingkuh kayaknya nggak ada feeling gimana kok. Ya udah nggak usah pusing. Semakin kita nggak takut, kita jadi bisa mikir secara logis ya. Jadi kesadaran kita itu meningkat. Kita nggak pakai helm tong sampahnya lagi. Saya jadi nangis coach keluar air mata. Oke. Kak Ika, dan semua yang masih tersisa yang bikin Anda menangis, semuanya pemikiran apapun, pengalaman apapun di masa lalu, dan semua rasa apapun, diterima, diikhlaskannya, dilepaskan, dicabut batakan, tidak katakan lepaskan semua. Tarik nafas pelan, tahan, terima, ikhlaskan, dan lepaskan, hembuskan. Oke, buat yang Anda semua yang pernah berkhianat, oke ya, mungkin Anda pernah berkhianat di masa lalu, ya. Saya nggak tahu ya kan, mungkin Anda mungkin pernah berkhianat, saya juga pernah mengkhianati pacar saya dulu ya, kesian. Namanya kalau anak masih muda kadang-kadang masih goblok ya, dan manusia itu goblok pada waktunya ya, kalau dia udah sadar dia baru menyadari kegoblokannya ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda pernah mungkin melakukan pengkhianatan apapun di masa lalu ya, jadi dan Anda merasa bersalah karenanya, ambil pembelajaran saja dari kejadian yang pernah Anda lakukan. Ya, kapanpun Anda pernah mengkhianati mungkin orang yang dekat sama Anda, ya apapun itu, misalkan kayak mungkin pasangan atau mungkin rekan kerja atau apa yang lain semua. Kapanpun Anda pernah masuk dalam kondisi pengkhianatan dan Anda menyimpan rasa terkait dengannya, perhatikan semua rasanya dan semua yang menghalangi Anda dilepaskan, semua diterima, diikhlaskan, dicabut, dibatakan, tidak katakan, dilepaskan semuanya. Tarik nafas pelan. Terima, tahan, ikhlaskan, dan lepaskan. Hembuskan. Katanya Kak Elin pernah sekali mengkhianati. Oke, siap. Dikhianati memaafkan tapi sulit melupakan. Itu bagaimana kok? Dikhianati memaafkan. Nah, ini yang kayak tadi kan, karena ada luka emosinya. Nah, luka emosinya ini perlu dilepaskan. Bagaimana cara lepaskannya? Ya kayak tadi, Anda nonton ulang aja lagi ya videonya. Tinggal di setel di bagian situ sampai badannya terasanya lebih ringan. Dibohongi sudah pasangan, meskipun bukan perselingkuhan, tapi kebayang terus, jadi nggak percaya semua kata yang keluar dari mulutnya. Yes, kadang-kadang dibohongin itu emang nggak enak, dan seringkali ya jadi nyangkut kayak gitu. Jadi berarti pengkhianat itu go oke apa ya maksudnya? Jadi bukan berarti Anda jadi setelah dilepaskan terus Anda jadi berkhianat ya. Jadi balik lagi, saya melepaskan emosinya, bukan berarti Anda jadi dilepaskan intelektualitasnya. Jadi bukan berarti kalau dilepaskan Anda jadi tanda kutip IQ-nya tiarap, enggak ya. Jadi kalau misalkan dilepaskan itu hanya melepaskan saja emosinya supaya Anda bisa bermain dengan kesadaran Anda, ya kan? Karena ibaratnya pikiran Anda tuh tenang karena nggak ada lagi luka emosinya. Sehingga Anda bisa berpikir dengan jernih, mengambil keputusan dengan lebih asik gitu ya. Jadi nggak ada bebannya sama sekali. Nah, jadi kalau misalkan berkhianat ya tentunya tidak oke lah ya. Ya jadi kalau misalkan Anda bisa jaga untuk tidak menjadi seorang pengkhianat kan lebih baik gitu. Nah, jadi kembali lagi, melepas emosi bukan berarti melepaskan intelektualitas kita. Melepaskan rasa terkunci terkait dengan pengkhianatan bukan berarti kita membebaskan dia berkhianat suka-suka dia juga. Ya jangan, kita perlu untuk cari solusi ya, seperti itu. Kalau bertahan sama yang goblok gimana kok, katanya gitu. Ya kalau Anda memilih itu nggak apa-apa ya. Kalau misalkan Anda memilih realita yang berbeda juga mungkin bisa jadi opsi juga. Ada orang banyak yang memilih seperti itu, makanya banyak yang memilih untuk nggak barengan lagi gitu ya, secara sadar, yang disebut dengan conscious uncoupling
ya, atau mereka memang memutuskan untuk kayak oke, kita jalan separate ways, tetap saling menghormati dan menghargai, tapi memang kita nggak cocok aja. Karena terkadang ada yang nikahnya terburu-buru atau didorong sama orang lain misalnya, ya terus dan memang nggak cocok banget misalnya seperti itu. Nah jadi kalau kayak begitu ya ada opsi yang seperti itu, tapi saya tidak merekomendasikan. Sekali lagi saya biasanya akan coba dulu deh buat direkonstruksi, karena seringkali banyak yang saya bantuin rekonstruksi hubungan mereka jadi harmonis, jadi baik gitu ya. Nah tapi ada juga yang misalkan saya rekonstruksi sudah jadi harmonis, sudah jadi baik, tapi setelah dijalanin panjang memang mereka berbeda aja gitu, nggak cocok banget, dan akhirnya mereka memutuskan untuk ya uncoupling, untuk mereka berpisah masing-masing tapi saling menghormati, tetap saling menghargai satu sama lain gitu. Just mereka nggak cocok aja, dan akhirnya mereka berpisah dan mereka tetap bahagia. Ada juga yang seperti itu, tapi itu semua opsi. Dan semua fondasinya Anda harus perhitungkan semua, karena nggak semudah itu untuk kita berpisah, karena perpisahan itu pasti ada banyak dampak ya, mungkin ke keluarga, ke anak-anak, terus juga ada misalkan ke yang kaitannya dengan spiritualitas Anda juga, karena kan ada pasti Anda mesti kontak dulu sama pemuka Anda, mesti diskusi banget ya tentang hal itu, apakah oke atau tidak. Nah itu perlu Anda pertimbangkan masak-masak. Jadi saya nggak menyarankan apapun. Kalau saya selalu menyarankannya adalah coba perbaiki dulu, kalau nggak bisa ya sudah. Ya, dan kenapa ada yang mungkin indikator-indikator keras yang mungkin kalau misalkan sampai perpisahan itu ibaratnya sulit untuk dielakkan adalah biasanya kalau udah mainnya kasar. Ya kalau misalkan udah sering dipukulin abis-abisan apa segala macam kayak gitu. Nah biasa yang kayak gitu-gitu ya itu biasa prosesnya memang ya kayak boleh dibilang kalau saya tanda kutip ya habis mau gimana lagi, kalau dipaksain nanti babak belur hancur ya mungkin bisa pilih alternatif yang lainnya. Tapi balik lagi jangan tanya ke saya, karena saya urusannya tentang melepaskan emosi. Ambil keputusan sendiri, urus sendiri, masalahmu sendiri, jangan dibawa-bawa ya ke saya, bawa ke yang lain aja ya. Coba diskusi sama yang memang lebih enteng buat bantu Anda tentang hal ini, persoalan pribadi ya. Oke. Ada yang nanya, katanya jika emosi dilepaskan apakah bisa mempercayai orang itu lagi? Kok bisa? Sangat-sangat bisa ya, banyak banget yang seperti itu ya. Terus kok mau tanya, apa benar orang yang kalau sudah pernah di hipnoterapi mudah terkena modus kejahatan hipnotis? Soalnya ada pelaku dari berita kelurahan. Nggak ada urusannya. Saya sering banget dulu karena saya adalah coach dan trainer di bidang hipnoterapi. Saya juga trainer di bidang hipnoterapi. Kemarin ini dia kena kecemasannya sampai minum obat segala untuk tidur ya, sekarang udah bebas dari obat tidurnya ya. Jadi seperti itu. Silakan lihat aja di YouTube saya ya, ada kisahnya dia sendiri, dia ceritain ya. Jadi dia cerita panjang lebar karena sifatnya wawancara, bukan cuma sekedar testimoni pendek. Oke ya. Akhir-akhir ini ada beberapa orang kepercayaan ketahuan berkhianat, rasa kesal dan emosi, lepaskan saja. Nonton ulang aja audio ini ya tadi ya. Dihianati pernah, mengkhianati pernah, rasa yang paling nyangkut rasa dihianati, malam ini sudah terkupas. Oke, melepaskan emotion lebih wisely, berpikir mindful. Oke, sip, mantap. Suaranya hilang kok, nggak ada suaranya. Oke, tadi udah sempet hilang. Sekarang udah balik lagi ya Instagram. Saya juga nggak tahu kenapa tadi. Oh, baterainya habis ya. Baterainya udah tinggal 5% lagi Instagramnya. Berarti pengkhianat itu nggak oke, yes nggak oke ya. Tadi udah ya, kita udah bahas. Bertahan sama yang goblok juga udah. Semua label gobloknya Anda harus lepaskan. Kalau Anda masih nge-label mereka goblok, Anda seolah-olah Anda yang benar dan mereka goblok. Sehingga kalau Anda melabel goblok, apapun yang mereka lakukan benar, Anda akan melihatnya goblok. Kayak gitu ya. Apa cara menghilangkan cemasnya tadi? Anda nonton lagi aja ulang audionya ya. Karena saya udah di play tadi, nanti Anda tinggal nonton lagi aja ulang. Silakan diulang-ulang terus aja suka-suka Anda. Oke, Kak Reni jangan ditahan, lepaskan saja. Yes, kalau ditahan malah sakit. Betul banget. Seringkali kita kalau pendam malah jadi beban emosi di tubuh fisik kita, malah jadi gampang sakit. Thank you Kak. Ini wajah-wajah baru ya, Kak June, Kak Reni, welcome semuanya. Karena baru pertama kali, bukan pertama ini, yang kedua kalinya aku live di TikTok ya. Biasa selalu Instagram sama di Facebook.
Oke ya, thank you Facebook. Asal jangan orangnya hilang, push up telat. Oke, sip semuanya. Oke, coach tadi udah nyoba ngelapisin emosi sama orang karena merasa terzolimi, langsung netesin air mata. Kenapa? Karena ada emosinya yang nyangkut di situ. Nah, itu bebannya tuh. Nonton lagi aja audionya beberapa kali, videonya nanti bisa kelepas sendiri ya. Jadi seperti itu. Saya nggak bisa marah, cuap-cuap kadang nyesek banget di hati. Yes, perlu dilepaskan seperti itu ya. Kalau nggak bicara di rumah, berusaha tapi demi anak-anak. Nah, kadang-kadang kita selalu menggunakan alasan demi anak-anak. Nah, tapi kita perlu beresin dulu emosi kita, dilepaskan dulu ya, sehingga kita bisa clear banget gitu ya, kayak gitu. Oke, so anyway, thank you. Hopefully Anda bisa belajar sesuatu dari session yang hari ini ya, dan kita akan ketemu lagi besok di TC seperti biasa ya, dan hopefully ada banyak lagi emosi yang bisa kita lepaskan sama-sama ya. Setiap hari satu emosi aja, tapi ya setiap hari kita lanjutin terus ya. Jadi setiap hari kita lepaskan sedikit sampai biar semua emosinya bisa banyak yang hilang. Kalau misalkan buat Anda yang mau nyusul yang di TikTok ya, TikTok karena teman-teman nih baru sekarang. Di Instagram udah ada lebih dari 250 video yang bisa Anda tonton, semuanya tentang melepaskan emosi dengan tema yang berbeda-beda. Silakan Anda masuk di Instagram, di IGTV, karena di TikTok dia nggak bisa video yang panjang. Jadi semuanya diupload di IGTV ya, pooling di sana. Silakan nonton di sana gratis ya, udah banyak banget ya, semuanya bisa Anda saksikan semuanya ya, dan hopefully lebih asik lagi. Kata Kak Ania sudah plong, oke, thank you. Katanya Kak Anita sempat nyesek sebentar kok tadi ya, ketika dilepaskan ya akan jadi ringan ya, seperti itu. Terima kasih, sehat selalu juga buat semuanya. Thank you semuanya, sampai ketemu lagi besok. Kita live lagi sekitar 8.30-an ya, dan geser-geser lah tergantung. Terus saya juga dengar-dengar katanya dari kampus saya mau dikasih jadwal malam. Nah, kalau misalnya jadwal malam mungkin nanti jamnya akan berubah. Jadi kalau yang di Instagram please perhatikan, dan Facebook ya. Kalau di TikTok kayaknya saya nggak tahu cara stories di TikTok tuh gimana gitu ya. Jadi kalau misalkan di TikTok ya aware aja lah, kalau misalkan tiba-tiba muncul tuh gitu ya, pastikan untuk Anda nyalain aja follow di ininya, apa informasinya ya. Thank you. Sip semuanya, sampai ketemu lagi besok. See you again, semoga gak ada pengkhianat dalam kehidupan Anda. Yes, betul banget Kak Surmaida. Happy terus, selalu asik, makin keren lagi. Dadah. See you again, love you all, bye-bye.